Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saat dia melihat Qi Fengyang yang penuh senyum, Chu Feng tampak ragu-ragu sebentar. Tapi dia masih tertawa, tersenyum, dan berkata kepada Qi Fengyang, "Saudaraku," ucap Chu Feng. "Nah, itu benar," balas Qi Fengyang. Setelah mendengar jawaban Chu Feng, senyum Qi Fengyang bahkan lebih mempesona. Dia mengangkat kepalanya, melihat sekelilingnya, dan dengan keras berkata, "Dengarkan semuanya. Mulai hari ini, Chu Feng adalah saudaraku. Siapapun yang berani menggertak Chu Feng, itu berarti mereka telah menggertak aku, Qi Fengyang. Selama aku masih bernafas, maka aku benar-benar tidak akan memaafkannya." Lalu bagi Sekte Azure Dragon, sekte itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi sekte kelas 1. Bukan karena alasan lain, tetapi karena saudara lelakiku yang berada di sini, dan itu adalah alasan yang cukup. Selain itu, kultivasi kepala sekte Li sudah memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekte untuk sekte kelas 1. Oleh karena itulah kepala sekte Li, aku Qi Fengyang, akan dengan berani bertanya, "Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini, dan memulai pertemuan di Sekte Azure Dragon untuk mempromosikan sekte? Itu untuk meningkatkan Sekte Azure Dragon dari Sekte kelas 2, dan naik ke Sekte kelas 1. Qi Fengyang tersenyum dan berkata kepada Li Zhangqing, "Semuanya bisa diatur olehmu, Tuan Qi," balas Li Zhangqing. Apalagi bahwa Li Zhangqing tidak berani menentang keinginan Qi Fengyang, yang sebenarnya ia sendiri juga ingin menaikkan Sekte Azure Dragon ke Sekte kelas 1. Karena ada kesempatan seperti itu sekarang, dan bahkan secara pribadi dipandu oleh orang nomor 2 di Istana Pangeran Qilin, tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Hahaha, baiklah, hari ini hal ini akan ditetapkan. Untuk merayakan promosi sekte tempat adik lelaki aku berada, rumah Pangeran Qilin aku akan berkontribusi. 2 hari kemudian di tempat ini juga, Sekte Azure Dragon akan mengadakan pertemuan promosi sekte untuk awal yang baru. Siapapun yang datang adalah tamu, jadi semua orang tidak perlu pergi. Menginaplah selama 2 hari lebih, dan mengapa tidak bergabung dengan Dewan Promosi Sekte Azure Dragon ini juga?" Ucap Qi Fengyang dengan sangat senang, dan bagi orang-orang di arena, tentu saja mereka juga bersemangat tanpa henti. Karena bagi mereka merupakan hal yang terhormat, untuk berpartisipasi dalam majelis promosi sekte yang diselenggarakan oleh Qi Fengyang. Selain itu, Sekte Azure Dragon saat ini memang memiliki kekuatan bagi mereka untuk menjalin hubungan. Jangankan kepala Sekte Azure Dragon, kekuatan Li Zhangqing, dan belum lagi potensi Chu Feng. Karena hanya dengan melihat Qi Fengyang, pendukung di belakang mereka, itu sudah cukup untuk membuat berbagai sekte memperlakukan mereka dengan serius. Namun, beberapa orang juga cukup tertekan, dan salah satunya adalah Gong Tianping, yang saat ini menanggung rasa sakit karena kehilangan putranya. Putranya sendiri terbunuh, tetapi dia tidak punya cara untuk membalasnya. Itu menyebabkan dia mengalami depresi yang ekstrim. Jadi, dia tidak tinggal di belakang untuk berpartisipasi dalam pertemuan promosi Sekte Azure Dragon. Dia hanya memimpin orang-orang dari Black Tortoise City, dan dengan muram pun pergi. Adapun para tetua dan kepala dari Sekte kelas 1 yang dia bawa, mereka tidak memilih untuk pergi. Di depan nama besar Qi Fengyang, mereka dengan tegas membuang Gong Tianping, dan memilih untuk mengandalkan Sekte Azure Dragon. Mereka memutuskan untuk berteman dengan Sekte Azure Dragon dan itu membuat Gong Tianping semakin tertekan. Ketika dia kesakitan karena kehilangan putranya, lalu sekutunya meninggalkannya, dan malah melemparkan diri ke arah musuh. Itu benar-benar menambah rasa dingin ke dalam salju, dan tanggal pembalasannya begitu jauh dan semakin jauh. Tetapi orang-orang yang paling tertekan, mereka adalah klan Lin dari Istana Pangeran Qilin. Di bawah perintah Qi Fengyang, karakter besar yang memiliki status terkenal, mereka menjadi pekerja fisik untuk promosi Sekte Azure Dragon. Mereka membantu menata ruang, mengatur meja dan kursi, menyapu tanah,
mengatur untuk menyiapkan barang dan persediaan. Semuanya adalah tanggung jawab mereka, dan meskipun mereka merasa diperlakukan salah, mereka tidak berani berbicara setengah kata keluhan, karena mereka benar-benar sangat takut dengan Qi Fengyang. Ketika mereka menghadapi situasi seperti itu, pada awalnya banyak orang tidak terbiasa dengan orang-orang dari mansion Pangeran Qilin, yang menuangkan teh untuk mereka. Itu membuat mereka merasa sangat ketakutan, dan mereka sangat takut bahwa mereka akan membalas dendam pada mereka atas hal itu. Namun lambat laun, mereka masih terbiasa. Itu karena Qi Fengyang mengatakan satu kalimat. Jika ada orang di tempat kejadian memiliki sesuatu terjadi pada mereka, tidak peduli apakah itu dilakukan oleh klan Lin atau tidak, maka di masa depan dia masih akan menagih hutang dari klan Lin. Jadi secara alami, orang-orang dari klan Lin tidak akan berani punya rencana. Namun, Qi Fengyang bukan orang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Meskipun sebagian besar anggota klan Lin tinggal di belakang untuk kerja fisik, ia masih membiarkan 20 anggota klan Lin yang meninggalkan kultivasinya yang layak. Alasan mengapa mereka dilepaskan adalah, itu secara alami untuk mengirim Lin Ran yang terluka parah kembali ke rumah Pangeran Qilin. Meskipun Qi Fengyang merasa sangat tidak senang terhadap Lin Ran, tapi setelah semua, dia masih berada di dalam klan Lin. Pelajaran bisa diberikan, tetapi kehidupan tidak bisa diambil. Uhuk. Di jalan kembali ke rumah Pangeran Qilin, 20 ahli dari istana Pangeran Qilin mengendarai kuda emas, dan mereka mengawal kereta mewah sambil bergegas di jalan. Suara batuk yang merobek hati dan paru-paru, itu kadang-kadang datang dari dalam kereta, dan kadang-kadang juga semburan rintihan yang tak henti-hentinya datang dari kereta. Qi Fengyang ini sudah terlalu jauh mengalahkan Lord Lin Ran seperti ini. Setelah kembali ke Pangeran Mansion, kita harus melaporkan ini kepada tuan rumah, dan membiarkannya menghukum Qi Fengyang. Seorang penjaga muda dengan sedih berkata, "Apa yang kamu tahu? Bahkan kepala klan Lin tidak dapat melakukan apa-apa tentang Qi Fengyang. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa tuan rumah akan mendengarkan ucapanmu? Apakah kamu pikir dia tidak tahu apa-apa? Lalu menurut kamu, siapa yang lebih penting bagi Pangeran Mansion? Qi Fengyang atau Lord Lin Ran?" Selain itu, cedera yang dimiliki Lord Lin Ran saat ini bukan disebabkan oleh Qi Fengyang. Itu adalah cedera internal yang disebabkan oleh efek samping dari pil terlarang itu, ucap seorang penjaga setengah baya yang mengingatkannya. "Apa? Ini pil terlarang? Jenis lompatan ini benar-benar terlalu menyakitkan, dan aku benar-benar tidak tahan melihat Lord Lin Ran menanggung siksaan jenis ini," ucap penjaga muda itu. Dapat dilihat dengan jelas, kekhawatiran dan keengganan memenuhi wajah penjaga muda itu. "Ada seseorang di depan," ucap si penjaga. Tetapi tepat pada saat itu, penjaga yang berada di paling depan tiba-tiba berteriak dengan keras. Segera setelah itu, 20 penjaga Pangeran Mansion memasuki kondisi siaga tinggi. Memang benar, sesosok muncul di jalan di depan mereka. Orang itu sedang duduk di tengah jalan, sambil mengenakan topi berbentuk kerucut. Penampilannya tidak jelas, tetapi dia memblokir jalan di depan mereka. "Kami adalah anggota klan Lin dari rumah Pangeran Qilin. Orang yang ada di depan, cepat menyingkir." Salah satu penjaga segera melolong. Namun, orang yang mencegah mereka untuk melanjutkan perjalanan, itu masih duduk di tengah jalan. Dia tidak memiliki reaksi, dan seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata penjaga itu. "Oi, aku berbicara kepadamu. Apakah kamu tidak mendengarkanku?" teriak penjaga. Melihat bahwa tidak ada reaksi, penjaga itu melolong lagi. Tetapi sekali lagi, orang itu masih mengabaikannya. "Sialan, kamu benar-benar ingin mati." Melihat itu, penjaga yang sudah memiliki amarah segera melompat. Dia melompat dari kudanya, lalu dengan cepat berjalan menuju orang itu. Pada saat itu, senyum cemoohan muncul di wajah penjaga lain, karena mereka tahu apa yang direncanakan si penjaga. Jika dia benar-benar ingin membunuh orang di jalan, dia akan langsung menyerang dan mengirim serangannya ke udara. Itu sudah cukup untuk memecahnya menjadi beberapa bagian, jadi dia tidak perlu berjalan.
Alasan mengapa dia berjalan mendekat adalah, karena dia ingin menyiksa lelaki yang tidak memiliki mata untuk sementara waktu. Secara kebetulan, mereka semua memiliki hati yang penuh kemarahan. Jadi, mereka ingin melampiaskannya pada pejalan kaki yang tidak memiliki mata itu. "Kamu, cepat berdiri!" teriak penjaga itu sambil berjalan di sebelah orang yang ada di jalan tersebut. Dia segera mengulurkan tangannya, dan dia ingin meraih pakaiannya. Suara mendesing. Namun, tatapan dingin berbentuk setengah bulan meluncur dari pergelangan tangannya. Darah langsung disemprotkan, dan kepala si penjaga itu sudah terpotong. Lalu setelah itu, tatapan dingin lainnya melintas. Kepala penjaga sudah terbang ke udara, lalu mendarat ke tanah. Kamu, siapa kamu? Kamu berani sekali menyerang orang dari rumah Pangeran Kilinku, teriak penjaga yang lainnya. Adegan itu membuat penjaga lain ketakutan, karena bagaimanapun juga penjaga yang baru saja terbunuh itu, dia masih ahli di ranah mendalam. Jika orang seperti itu dapat dengan mudah dipenggal, itu berarti menunjukkan bahwa orang yang berada di jalan itu tidaklah biasa. Pada saat itu orang yang berada di jalan itu perlahan-lahan berdiri, dan mengambil topi kerucut di kepalanya. Wajah tampan dan mudanya terungkap, dan dia tersenyum sambil berkata kepada orang banyak dengan acuh tak acuh. "Aku datang ke sini untuk membantai orang-orang dari rumah Pangeran Qilin," ucap orang tersebut. Kamu, Chu Feng," teriak si penjaga. Setelah melihat wajah itu, warna-warna dari wajah penjaga langsung hilang semua. Karena pada saat itu juga, orang yang berhenti di depan mereka tidak lain dan bukan adalah Chu Feng. Namun, mereka ingat bahwa Chu Feng jelas-jelas hanya di tingkat ke-7 dari ranah asal, namun ia memancarkan aura tingkat 1 dari ranah mendalam. Perubahan itu benar-benar tak terbayangkan, dan beberapa bahkan tidak berani memastikan apakah orang di depan mereka adalah Chu Feng atau bukan. Chu Feng. Setelah mendengar nama Chu Feng, Lin Ran melangkah keluar dari dalam kereta. Lin Ran saat ini sangat berkeringat, dan wajahnya sedikit hijau. Matanya terbenam sangat dalam, dan selain rambutnya yang acak-acakan, penampilan itu membuat orang-orang ketakutan seperti mereka takut mati. Dan bagian terpentingnya adalah, auranya menjadi sangat kecil. Dia jatuh ke tingkat ke-6 dari ranah mendalam, dan bisa dilihat bahwa efek samping dari pil terlarang itu memang cukup kuat. Namun setelah melihat Chu Feng, dia tidak hanya terkejut. Seketika, rasa haus darah yang mendidih juga melonjak, dan dia menunjuk Chu Feng dan berkata, "Aku tidak akan pernah menyangka, bahwa kamu akan berani mengirim dirimu sendiri ke sini." "Bunuh dia!" teriak Lin Ran. "Bunuh!" Setelah mendengar perintah itu, para penjaga yang tersisa tidak berani lambat, dan masing-masing dari mereka membiarkan aura alam mendalam mereka keluar. Tekanan yang kuat itu segera memaksa jalan menuju Chu Feng. Secara bersamaan, 20 berbagai keterampilan bela diri yang kuat juga diusir. Tidak hanya mereka tidak memblokir pelarian Chu Feng, serangan itu telah menunjukkan bahwa mereka ingin mengambil nyawa Chu Feng. Wush wush wush. Namun, cahaya melintas di bawah kaki Chu Feng, dan seluruh tubuhnya menjadi deretan cahaya. Dia dengan cepat menghindari keterampilan bela diri yang padat itu, dan dengan beberapa kedipan saja, dia sudah tiba di depan para penjaga. Wush wush wush. Setelah itu Chu Feng mengepalkan kedua tangannya, dan dua bilah besar muncul di telapak tangannya. Mereka menjadi dua bilah berwarna emas, itu saat mereka tanpa henti terbang kemana-mana. Setelah bilah emas itu berhenti, 20 ahli ranah mendalam dari rumah Pangeran Qilin semuanya dipenggal, dan langsung terbantai oleh Chu Feng. "Kamu, aura kamu, keterampilan bela diri tubuh. Kamu adalah Tuan Jubah Abu-Abu," ucap Lin Ran. Pada saat itu, Lin Ran akhirnya tidak bisa tetap tenang lagi. Karena ia dengan heran menemukan, bahwa aura Chu Feng saat ini, kekuatan pertempuran Chu Feng saat ini, dan metode tubuh misterius Chu Feng yang ditampilkannya saat ini, itu persis sama dengan Tuan Jubah Abu-Abu yang mengejar Gong Luyun di lembah 100 tikungan. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang menakutkan.
Tuan Jubah Abu-Abu yang mengejar Gong Luyun serta membunuh yang lain tidak memiliki koneksi dengan Chu Feng, karena Chu Feng adalah Tuan Jubah Abu-Abu itu sendiri. Setengah tahun yang lalu, Chu Feng sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Gong Luyun. Kamu tahu tentang itu? Sepertinya kamu tidak bodoh ya. Namun, apakah kamu ingat apa yang aku katakan di lembah 100 tikungan pada hari itu? Lain kali jika kita bertemu lagi, aku pasti akan mengambil nyawamu. Ucap Chu Feng sambil tersenyum tipis, tapi tatapannya dingin sedingin es. Mendengus. Jika kamu ingin mengambil hidup aku, kamu harus memiliki kekuatan itu. Pada hari itu, aku bisa memaksa kamu untuk melarikan diri demi hidup kamu. Tapi hari ini, aku bisa memotong mayatmu menjadi 10.000 keping. Balas Lin Ran dengan sangat marah. Saat dia melolong dengan gila, dia mengulurkan tangannya ke arah kosmos saknya. Pil terlarang berwarna hitam muncul di telapak tangannya sekali lagi. Dia yang menerima efek samping dari pil terlarang sebelumnya, dia tidak lagi memiliki kekuatan pertempuran yang dia miliki sebelumnya. Jadi, jika dia ingin mengalahkan Chu Feng saat ini, dia harus menggunakan pil terlarang lagi. Meskipun itu akan sangat merugikannya, tapi itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan pada saat itu. Suara mendesing, meraung. Tapi bagaimana bisa Chu Feng memberikan kesempatan itu kepadanya? Cahaya di bawah kaki Chu Feng menyala, dan dia sudah berlari di depan Lin Ran. Setelah itu, pisau besar di tangannya tanpa ampun diayunkan. Dan setelah tatapannya menyapu dengan suara gertakan, darah segera menyembur keluar, dan tangan Lin Ran yang memegang pil terlarang sudah dipotong oleh Chu Feng. Setelah memotong tangannya, Chu Feng memegang pil terlarang di tangannya. Saat dia melihat pil terlarang yang dipenuhi dengan kekuatan aneh, Chu Feng mengerutkan bibirnya dan berkata, "Meskipun hal ini membahayakan orang sedikit, tapi itu masih harus menjadi sesuatu yang bernilai." "Baiklah, aku akan mengambilnya," ucap Chu Feng. Saat dia berbicara, Chu Feng menyingkirkan pil terlarang itu. Setelah itu, dia melihat telapak tangan yang terputus di bawah kaki Lin Ran, lalu meludahinya, dan kemudian berkata, "Adapun dengan hal ini, bahkan anjing pun tidak akan memakannya. Maka dari itu, tidak akan ada gunanya untuk menyimpannya," ucap Chu Feng. Setelah berbicara, Chu Feng mengangkat kakinya, dan menggeprek telapak tangan Lin Ran yang terputus menjadi pasta daging. Meraung, "Aku akan mengulitimu hidup-hidup," teriak Lin Ran. Ketika dia melihat telapak tangannya sendiri digeprek ke menjadi pasta daging oleh Chu Feng, Lin Ran benar-benar melihatnya dengan matanya, tetapi itu terasa sakit di hatinya. Dia dengan marah menerkam ke arah Chu Feng. Namun, karena efek samping dari Forbidden Medicine, kultivasinya saat ini terbatas pada level ke-6 dari ranah mendalam. Itu bahkan sangat kecil, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Chu Feng? "Sialan kamu," ucap Chu Feng. Chu Feng langsung menendang keluar, dan langsung menendang Lin Ran ke tanah. Dia memandang Lin Ran dan berkata, "Kamu benar-benar suka melihat orang lain mengebiri diri mereka sendiri ya? Hari ini akan aku tunjukkan, bagaimana kamu dikebiri oleh orang lain," ucap Chu Feng. Setelah berbicara, kaki besar Chu Feng tiba-tiba terangkat. Tidak. Pada saat itu, Lin Ran ketakutan ketika dia berteriak histeris. Tapi apakah Chu Feng akan mendengarkan kata-katanya? Kaki Chu Feng dengan kejam terhempas ke bawah, dan dengan suara bruk, di celana Lin Ran darah berceceran di sekitar bagian selangkangannya. Alat kelaminnya digeprek menjadi pasta daging oleh Chu Feng. "Hehehe, kenapa kecil sekali? Aku bahkan tidak bisa merasakan apapun," ucap Chu Feng sambil menutup bibirnya, dan ketika dia melihat Lin Ran dengan ekspresi tak bernyawa, dia merasa sangat segar di hatinya. Pada saat itu, wajah Lin Ran seperti abu. Rasa sakit yang dia rasakan dari tubuhnya, itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Dia sudah tidak memiliki putra, karena putranya sudah dipenggal oleh Chu Feng. Dia tidak memiliki alat kelamin, karena alat kelaminnya telah digeprek seperti pasta daging oleh Chu Feng. Dia benar-benar tidak akan memiliki generasi selanjutnya, karena dia tidak memiliki putra ataupun cucu.
Apakah kamu masih manajer kepala klan Lin dari Istana Pangeran Qilin? Kenapa kamu sangat miskin? Kamu hanya memiliki beberapa lusin bahan obat mendalam berkualitas tinggi saja, dan ini bahkan tidak cukup untuk mengisi gigiku. Ucap Chu Feng sambil melepaskan kantong penyimpanan milik Lin Ran, dan dia sedang mencari di dalamnya. Bunuh aku. Lin Ran dengan muram mengucapkan kata-kata itu. Apa yang kamu katakan? Balas Chu Feng. Chu Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengarkannya. Bunuh aku. Lin Ran berteriak dengan keras. Oh, kamu ingin mati ya, hehehe. Balas Chu Feng sambil terkekeh. Dia lalu membungkuk, dan diam-diam berkata kepada Lin Ran. Apakah kamu ingin bersatu kembali dengan putramu? Ucap Chu Feng. Kamu, apa maksudmu? Tanya Lin Ran. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Lin Ran sekali lagi berubah. Karena dalam kehidupan ini, dia tidak memiliki anak laki-laki. Putra satu-satunya adalah Gong Luyun, tetapi seharusnya tidak ada yang tahu bahwa Gong Luyun adalah putranya. Itu sudah jelas, kata-kata Chu Feng berarti bahwa dia sudah tahu akan hal itu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Jika kamu ingin bersatu kembali, aku akan memberikan kamu keinginan itu. Namun sebelum itu, aku belum puas untuk menyiksamu, balas Chu Feng. Chu Feng dengan anehnya tersenyum, dan belati tajam muncul di tangannya. Dia langsung menikam ke arah salah satu mata Lin Ran. Menjerit. Setelah itu di jalan yang kecil, berbagai jenis jeritan menyakitkan terus berdering. Hanya setelah beberapa saat, mereka perlahan-lahan mulai tenang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.